Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kalau sebentar kami akan mulai ibadah, Kau layakkan kami untuk dapat memuji dan menyembah-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami mau datang padamu Bapa. Ini hati kami milik-Mu Yesus.
perbuatanmu. Di hidupku kami nyanyikan haleluya. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, dan perkasa. perbuatan. Yes, Lord. Serukan haleluya. Ku nyanyi haleluya, Haleluya bagimu sang ku raja. nyanyi Haleluya bagi Yesus. sungguh kau hebat, Engkau yang ajaib perkasa, perbuatanmu. nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau Kau hebat, hebat Tuhan. ajaib Kau perkasa, ajaib dan perkasa. perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, Haleluya. haleluya, Haleluya. Yesus. haleluya, Engkau ajaib Bapa. Engkau perkasa. ajaib Tuhan. Di hidupku. Haleluya. Yesus Kami menyembah-Mu ya Tuhan. hati kami. Kami memuji-Mu ya Allah. Kau ajaib. Yesus, Kau perkasa. Ajaiblah Tuhan. Sama setiap kami. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biar segala puji-pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari semua yang siap memuji Tuhan bersama katakan. Amin. Haleluya. Dialah Raja kita, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Engkaulah Raja mulia. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Nama-Mu yang layak kami agungkan. Haleluya.
selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Katakan Raja mulia. Raja mulia, Allah pemenang. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Yesuslah Raja, katakan Yesuslah Raja. Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Yesuslah Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, dialah Amin. Raja kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya Dewi berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, jikalau sebentar kami ingin mendengarkan sebagian firman-Mu. Bapak, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, dan biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ajar kami Bapak untuk selalu taat akan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Sehingga kami boleh berbuah Tuhan di dalam Amin. kehidupan kami. Yes. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Selamat beribadah pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Segala puji, segala hormat dan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, Bapa kami yang baik dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh datang untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami boleh datang untuk mendengar firman-Mu pagi hari ini Bapa. Bapa, pagi hari ini Bapa, biarlah Tuhan Kau mengampuni segala kesalahan kami, segala ketidaksetiaan kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetapi sungguh luar biasa Kau tetap setia kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu pagi hari ini Tuhan mengurapi kami, sehingga kami Tuhan boleh mengerti akan firman-Mu dan ditambah-tambahkan hikmat Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan menyimpan firman-Mu itu dan lebih mengerti lagi Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita akan membuka kitab kita di dalam Roma pasal 5
ayat 1 sampai 5. Kita akan baca bersama-sama Roma 5 ayat 1 sampai 5. Saudara sudah buka? Sudah ketemu? Kita akan baca bersama-sama dengan keras. Saya baca di sini, saudara baca di rumah ya dengan suara keras. 2, 3. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Diulangi sekali lagi, bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji dikatakan menimbulkan pengharapan. Ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan pengharapan kita, pengharapan saudara dan saya kepada Yesus Kristus tidak mengecewakan. Ada amin saudara? Sekali lagi saya baca ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada saudara dan saya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tema renungan kita pagi hari ini adalah hanya kepada Yesuslah kita berharap. Amin. Hanya kepada Yesuslah kita berharap. Amin. Saudara, apa sebenarnya arti kata pengharapan itu yang dikatakan di dalam Roma 5 ayat 5? Pengharapan itu apa artinya pengharapan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dari pengharapan, ya, pengharapan diartikan sebagai keinginan supaya itu menjadi kenyataan. Sekali lagi artinya adalah pengharapan adalah keinginan supaya itu menjadi kenyataan. Amin. Jadi saudara, saya percaya kita semua punya pengharapan. Pengharapan kita pasti semuanya baik. Amin. Ya. Karena apa? Supaya yang semua yang baik itu menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Ya. Tetapi saudara, kadang-kadang pengharapan itu tidak berjalan sesuai dengan perakiraan kita, tidak sesuai dengan angan-angan kita. Ya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana supaya pengharapan kita itu tidak mengecewakan. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ingat saudara dengan kisah janda Sarfat. Kisah janda Sarfat dalam 1 Raja 17, ya, dikatakan bahwa janda Sarfat itu mengalami masa yang sulit, ya. Dia mengalami kesusahan yang luar biasa. Pada waktu itu kekeringan terjadi di tanah Israel. Nasib janda itu beserta anaknya, satu-satu anaknya sudah sangat-sangat kritis pada waktu itu. Yang di ujung tanduk. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa ia tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak. Mungkin janda itu sudah berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan dan berharap, punya pengharapan bahwa musim kering itu segera berakhir sehingga dia bisa bercocok tanam kembali, ya, dan dia bisa makan kembali, saudara. Seperti itu pengharapannya.
Tetapi sampai di detik-detik ketika segala yang dipunyainya itu hampir habis, tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak, ternyata pengharapannya tidak terjadi, saudara. Tetap terjadi kekeringan yang luar biasa. Pertolongan Tuhan belum juga datang pada waktu itu. Bisa kita bayangkan apa yang dirasakan oleh janda Sarfat itu, saudara. Ya, mungkin dia merasakan putus asa, khawatir, ya. Sampai-sampai dia hampir menyerah. Pupus sudah pengharapannya, ya. Dan tidak tahu harus berbuat apa. Sehingga dia mengatakan, hanya segenggam tepung dan minyak ini, setelah saya buat roti, saya makan lalu mati, ya. Karena dia sudah kehilangan pengharapan, saudara. Namun, saudara, kita membaca selanjutnya tanpa diketahui oleh janda itu, ya. Tuhan sudah menyiapkan pertolongan. Tuhan sudah mengirimkan Nabi Elia untuk membawa pertolongan bagi janda Sarfat itu tepat pada waktunya. Katakan tepat pada waktunya. Ya, mungkin pengharapan janda itu kekeringannya berakhir sehingga dia bisa bercocok tanam dan makan lagi. Tetapi Tuhan membawa mujizat sehingga tepung dan minyak itu tidak pernah habis, ya, sampai masa kekeringan itu berakhir, saudara. Itulah yang dilakukan Tuhan kita. Itulah yang dilakukan Bapa kita bagi saudara yang percaya bahwa kita itu punya pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kita mengalami keputusasaan dan kita hampir menyerah seperti janda Sarfat itu, ya, kita di dalam berbagai masalah dan persoalan, pagi hari ini ada kabar sukacita. Tuhan berkata dalam Roma 5 ayat 5 tadi, pengharapan orang benar tidak akan pernah mengecewakan. Katakan sekali lagi, pengharapan orang benar tidak akan pernah mengecewakan. Saudara, pengharapan itu bagaikan saung, ya, bagi sebuah kapal. Ketika kapal itu sedang berlayar di dalam samudera kehidupan yang terkadang ditempa oleh berbagai gelombang, ya. Pengharapan itu juga bagaikan kompas, ya, yang menuntun kita berlayar menuju masa depan yang penuh pengharapan, ya. Jadi pengharapan itu seperti saung, seperti jangkar pada sebuah kapal yang membuat kita itu teguh berdiri, ya, tahan uji, atau juga sebagai kompas, ya, yang membuat tujuan kita itu jelas, yaitu masa depan yang penuh pengharapan. Begitu pentingnya, saudara, sebuah pengharapan bagi kehidupan manusia, sehingga hanya kita, saudara dan saya, yang memiliki pengharapan, yang akan punya semangat untuk dapat bertahan di tengah masalah kehidupan ini. Katakan amin. Sementara sebaliknya yang tidak memiliki pengharapan atau yang pernah punya pengharapan tetapi telah kehilangan pengharapan itu, dikatakan mereka tidak akan memiliki kekuatan karena kekuatan mereka lenyap bersama dengan hilangnya pengharapan mereka, ya. Pengharapan yang memberikan kekuatan kehidupan itu hanya dapat bertumbuh, ya, pada saat seseorang, saudara dan saya itu memiliki iman kepada Yesus Kristus, ya, seperti yang dikatakan di dalam Roma 1 ayat 17, bahwa orang benar akan memiliki hidup oleh iman. Saudara dan saya orang benar itu memiliki hidup oleh iman kita. Mungkin saat ini saudara dan saya sedang dalam gelombang persoalan yang besar.
Jangan biarkan masalah atau persoalan itu mengeringkan iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Ingat bahwa di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Amin. Maka kita akan mendapatkan pengharapan yang membuat kita itu bertahan di dalam persoalan-persoalan kita. Bahkan dikatakan iman kita akan membuat Tuhan Yesus turut bekerja untuk mendatangkan mujizat. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Masih banyak orang-orang yang di dunia ini yang hidup tanpa pengharapan. Ya, kita melihat banyak contoh yang terjadi di dunia ini ya. Saudara banyak melihat bahwa angka orang-orang depresi yang stres, angka orang bunuh diri itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Mereka, kalau saudara melihat yang bunuh diri atau depresi itu bukan karena mereka tidak memiliki apa-apa, saudara. Bukan mereka berkekurangan dalam hidup mereka. Ya, mereka kalau kita melihat lagi mereka adalah kelompok-kelompok dari berbagai strata sosial yang bervariasi. Orang miskin, orang kaya ya. Dari fakta itu maka masalah utamanya kita tahu bahwa mereka itu tidak memiliki pengharapan di dalam kehidupan mereka. Ya. Itu yang menyebabkan mereka depresi dan bunuh diri. Ya. Saudara, beberapa bulan yang lalu, beberapa waktu yang lalu, kalau saudara pernah dengar berita tentang wanita, seorang anak konglomerat di Hong Kong yang kaya raya, serba berkecukupan. Dia bunuh diri melompat dari apartemennya yang tinggi itu. Kalau nggak salah lantai 20, saudara, dia lompat, ya otomatis pasti mati ya, meninggal, saudara. Dia seorang wanita bisnis yang luar biasa, yang sukses, anak konglomerat, saudara. Tetapi dia melakukan bunuh diri. Saudara, apa yang terjadi? Ternyata pengharapannya hilang, pengharapannya hancur, saudara. Dia berpengharapan, dia punya keluarga yang baik, dia punya keluarga yang harmonis. Dia bercerai dengan suaminya yang pertama. Kemudian dia kenalan dengan seseorang pria, menjadi pacarnya. Ternyata pacarnya itu selingkuh, ya saudara. Dan pada waktu itu saudara, dia masih punya seorang anak dia dari suaminya pertama. Dia dengan anaknya yang masih bayi itu terjun dari apartemennya, bunuh diri bersama-sama, saudara, karena kehilangan pengharapan. Setiap kita pastilah selalu mengharapkan yang terbaik di dalam kehidupan kita, ya. Misalnya supaya hidup kita ini sehat, kita bahagia, diberkati, panjang umur, ya, sukses, dan masih banyak pengharapan-pengharapan kita yang lainnya yang kita inginkan atau kita dambakan di dalam kehidupan kita. Namun seperti yang tadi saya katakan bahwa faktanya tidak selalu demikian. Karena seringkali terjadi tidak seperti yang kita kehendaki atau kita harapkan. Ada hal-hal yang di luar dari perkiraan kita terjadi. Ada kejadian-kejadian kejutan yang tidak pernah kita bayangkan terjadi di dalam kehidupan kita. Pertanyaan penting yang harus kita ajukan pagi hari ini, apa rahasianya supaya kita itu memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, saudara? Ya, apa yang harus kita lakukan, saudara, supaya pengharapan kita tidak mengecewakan? Dari Roma 5 ayat 1 sampai 5 tadi, saudara, kita belajar ya bahwa yang pertama supaya kita itu memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Yang pertama ya, bahwa adanya sebuah proses ya, supaya pengharapan kita itu menjadi kenyataan. Jadi pengharapan itu tidak ujuk-ujuk terjadi. Ada sebuah proses ya. Kita baca Roma 5 ayat 3 dan Roma 5 ayat 4. Roma 5 ayat 3 dan Roma 5 ayat 4. Dan bukan hanya itu saja,
Kita malah bermegang juga dalam kesengsaraan kita, ya, kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dalam ayat yang kita baca tadi ditegaskan bahwa pengharapan itu adalah hasil akhir dari suatu proses. Katakan sekali lagi, pengharapan itu hasil akhir dari sebuah proses. Jadi urutannya, di dalam kesengsaraan yang kita alami, saudara, kita tetap bertekun di dalam pengharapan kita, ya. Kita kemudian dalam ketekunan itu kita mengalami ujian demi ujian, dan dikatakan kita tetap tahan uji. Dan ketika kita tetap tahan uji, maka timbullah pengharapan kita, berbuahlah pengharapan kita. Ada kata amin? Jadi saat ini kalau saudara sedang berada di dalam proses kesengsaraan atau ketekunan, saudara tetap bertahan sampai membuahkan pengharapan yang tidak mengecewakan itu. Amin, saudara? Juga berdasarkan urutan tadi, maka kita mengerti bahwa pengharapan itu tidak diletakkan di dalam urutan yang pertama, ya. Jadi kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, baru ada pengharapan. Pengharapan ini tidak diletakkan pada yang pertama atau di depan, ya. Bukan juga pengharapan itu terjadi atau menjadi kenyataan dalam waktu seketika, ya. Tetapi dibutuhkan suatu proses, dan proses itu membutuhkan waktu untuk menunggu, waktu diproses, saudara. Saudara, kalau saudara tahu wine anggur, ya, minuman anggur yang lezat dan mahal, itu bisa terjadi, bisa dibuat. Karena apa? Karena terlebih dulu buah anggur itu dihancurkan, digenjat, ya, difermentasi, sehingga disimpan dalam waktu bertahun-tahun, sehingga menghasilkan wine yang berkualitas, minuman anggur yang mahal dan enak sekali, saudara. Ya, saudara juga tahu tentang berlian. Berlian itu berasal dari batu mineral biasa, saudara, sebenarnya. Tetapi dia mengalami proses, mengalami tekanan yang sangat tinggi di dalam bumi ini. Tekanan demi tekanan yang sangat tinggi itu membuat batu mineral tadi menjadi batu yang indah, menjadi berlian. Sekali lagi, untuk dapat memiliki pengharapan, seseorang, ya, sebelumnya itu telah mengalami proses kesengsaraan, memiliki kemampuan untuk bertahan dan beragam pergumulan hidup, sehingga menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu masih harus diuji, sehingga akhirnya berbuah pengharapan. Amin, saudara. Kenapa di dalam kenyataannya masih banyak orang yang kecewa akan pengharapannya? Karena mereka meletakkan pengharapannya itu di depan proses-proses yang lain. Ketika seseorang meletakkan pengharapannya terlebih dahulu, bila dia tidak memperoleh pengharapan itu, akibatnya bisa ditebak, saudara, ya, pasti kecewa, pasti putus asa, ya, saudara. Atau juga ketika kesengsaraan datang, dan ketika dalam kesengsaraan itu kita tidak tahan dalam ujian, maka pengharapan tersebut juga bisa berbuahkan kecewaan. Jadi kita harus melalui proses yang benar. Amin, saudara. Di dalam kesengsaraan kita masuk dalam ketekunan, kita dalam ketekunan itu kita mengalami ujian dan kita tetap tahan uji, pasti akan menimbulkan pengharapan. Jadi pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji, bahkan terhadap kesengsaraan. Seperti saat ini, saudara, situasi yang demikian sulit, ya, semuanya sulit, saudara. Bisnis juga sulit, apapun sulit, ya. Kita mau pergi juga sulit, mau keluar sulit, ya. Di tengah pandemi corona ini, ya,
Saya percaya kita tetap tekun, ya, kita tetap tekun berharap pada Yesus Kristus yang akan menyelesaikan semua masalah ini. Ada amin, saudara? Yang pertama tadi apa? Adanya sebuah proses untuk menimbulkan pengharapan. Yang kedua, pengharapan itu harus disandarkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan itu harus disandarkan kepada Tuhan Yesus Kristus. 1 Timotius 4 ayat 10. 1 Timotius 4 ayat 10. Sudah ketemu? 1 Timotius 4 ayat 10 saya akan baca, saudara baca juga bersama-sama dengan suara keras. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita itu menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama saudara dan saya yang percaya. Ya, kalau saudara dan saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat saudara dan saya, maka kita harus menaruh pengharapan kita kepada Yesus Kristus, Allah yang hidup itu. Amin. Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, ya, ini dikatakan. Ingat, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Jadi dua ayat ini saling berlawanan, saudara. Yang satu mengatakan kita harus menaruh harapan kita kepada Yesus Kristus, juru selamat dunia itu, ya. Yang kedua, jangan berharap pada manusia. Amin. Saudara, di mana saudara harus meletakkan harapan? Ya, jelas dari kedua ayat ini, ya. Hanya kepada Tuhan kita menaruhkan pengharapan kita. Jangan kepada orang kuat, ya, atau orang yang berpengaruh kita menaruh pengharapan kita. Saudara, ketika kita berharap dan mengandalkan manusia, pasti akhirnya kita akan kecewa, ya. Bahkan orang yang sangat kita percayai, orang yang sangat kita hargai, orang yang sangat kita hormati sekalipun bisa membuat kita kecewa, saudara. Ya, saya sudah sampaikan ini, ya. Apapun kepada siapapun saudara menghormati, saudara menghargai orang tersebut, saudara percayai, jangan mengandalkan atau berharap sepenuhnya kepada orang kuat tersebut, ya. Demikian juga kalau kita mengandalkan kekayaan, kita mengandalkan jabatan atau kedudukan dan lain sebagainya, pasti juga kita akan mengalami kekecewaan. Kenapa, saudara? Karena semua kekuatan yang kita andalkan itu adalah kekuatan yang terbatas, ya. Kejabatan, kekayaan itu adalah terbatas, tidak bisa menjamin kehidupan kita dengan baik, karena mereka itu kekuatan itu, kekayaan, jabatan, kedudukan itu terbatas, ada waktunya. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus adalah selama-lamanya juru selamat dan Tuhan kita. Amin, saudara. Satu-satunya pengharapan yang tidak mengecewakan kita ialah pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Karena kita tahu bahwa rancangan Tuhan kita adalah rancangan damai sejahtera. Ini ada dasarnya, saudara. Kenapa kita menyandarkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Karena apa? Karena rancangan Tuhan bagi saudara dan saya adalah rancangan damai sejahtera, ya, dan bukan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Oleh karena itu, saudara, mari kita tekun berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Ya, kita harus tahan uji di dalam kesesaran kita. Maka pengharapan yang tidak mengecewakan itu akan pasti indah, pada waktunya akan muncul dan berbuah dalam kehidupan saudara dan saya. Pagi hari ini yang harus kita renungkan adalah
saudara, jika pertolongan Tuhan itu sudah terjadi di masa-masa kita yang lalu, ya, kita mengalami pertolongan yang nyata dari Tuhan. Apakah saat ini Tuhan tidak bisa melakukan pertolongan bagi kita? Tuhan tidak bisa menolong saudara dan saya? Mari kita katakan, yes, bisa. Katakan, yes, bisa. Tuhan selalu, karena Dia adalah Tuhan, dan Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita tetap anak yang dikasihinya, anak yang sudah ditebus dan dibayar dengan sangat mahal, yaitu dengan darahnya sendiri. Yesus tidak akan pernah melalaikan janjinya, dan siapa yang telah berharap kepadanya tidak akan pernah dikecewakan. Bagian saudara dan saya adalah tidak menyerah. Amin. Katakan, tidak menyerah, tetap percaya dan memegang teguh semua janji-janji Tuhan. Maka Tuhan akan membawa pertolongan tepat pada waktunya. Ada amin, saudara? Jadi yang pertama adalah sebuah proses supaya pengharapan kita itu menjadi sebuah kenyataan. Yang kedua, saudara harus bersandarkan pengharapan saudara kepada Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Tiba saatnya kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan ini. Katakan lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Yes, Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk perjamuan kudus. lebih dari Yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus kasih Yesus yang yang abadi abadi mengalir mengalir di Kalvari. oleh karena Salibmu, katakan seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh kuasa salibmu, katakan seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu
salibmu pulihkanku, kuasa salibmu. Katakan, pulihkanku. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kuasa salibmu Bapa, kuasa salibmu sembuhkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kira barara barara barara. Kira barara 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 barara. Kira barara barara barara. Kira barara. Kuasa salibmu Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan setiap kami. Darahmu yang menyucikan setiap kami. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami boleh masuk dalam perjamuan kudus bersamamu Tuhan. Kami percaya ini adalah roti dan anggur biasa. Tetapi kami juga percaya oleh kuasa-Mu akan menjadi berkat atas setiap kami. Mari Bapa berkati roti dan anggur. Kami mau menerima-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, sebelum saudara menerima tubuh dan darah Tuhan, mari biarlah setiap kita berdoa. Kita minta ampun untuk segala dosa dan pelanggaran yang sudah kita lakukan. Ampuni kami Bapa, ampuni, ampuni, ampuni. Kami ampuni Tuhan, kuduskan dan layakkan kami kembali di hadapan. Kuduskan dan layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami layak menerima tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Kira barara barara sikarara barara. Korira marala sikarara barara. Korira barara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudara kasih Tuhan, angkat roti dengan tangan kanan tinggi di atas kepala kita. Demikian pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan Yesus Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan perjanjian baru. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus.
sembah Dia. Oh, kira baralas. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh Yesus. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yes Lord, yeah. Sungguh kami bersyukur Bapa. Kau sudah menganugerahkan keselamatan itu bagi setiap kami Bapa. Terima kasih untuk anugerah keselamatan ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah kami senantiasa mengingat segala pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, kami percaya pagi hari ini Tuhan kami dipulihkan kembali. Amin. Kami percaya kami dipersatukan kembali dengan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami juga percaya yang sakit sudah disembuhkan. Amin. Yang terluka sudah dipulihkan. Amin. Yang lemah sudah dikuatkan kembali. Amin. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari bersama-sama katakan amin. Shalom, puji Tuhan. Senang sekali saudara kita menyembah Dia. Kita merasakan hadirat-Nya. Dan kita percaya, saudara dan saya, kita percaya, sama-sama percaya bahwa Dia ada di sini bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Amin. Dia ada bersama-sama dengan saudara di tempat saudara masing-masing. Amin. 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 Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Ini adalah awal bulan Mei ya. Saya mengajak saudara tetap berdoa. Semua jemaat El Gibor berdoa ya untuk ibadah kita tanggal 23 Mei. Katakan tanggal 23 Mei. Ya, tanggal 23 Mei kita akan beribadah kembali offline. Artinya kita bersama-sama di gereja bersama-sama, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, sama-sama menjaga protokol kesehatan. Yang sakit, batuk, pilek jangan hadir. Amin. Yang sehat boleh hadir. Kita akan menyembah Dia, kita akan meninggikan Tuhan dan Allah kita yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Kita akan akhiri pada kita. Mari saya dan saudara bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang baik, dan Engkaulah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kurira masih. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan hadirat-Mu yang menjamah hati kami. Amin. Memulihkan setiap kami dan menyembuhkan setiap kami. Terima kasih juga untuk firman-Mu Tuhan. Yang akan menuntun kami, membentuk setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, Engkaulah pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan Tuhan. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu Roh Kudus. Terima kasih juga untuk tubuh dan darah-Mu Bapa. Sebentar lagi kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Mari saudara kasih Tuhan angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus,
dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, membimbing saudara, mengajar saudara, melindungi saudara, dan sekali lagi memberkati saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Selamat pagi. Shalom.